Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Orna dan Kak Dewi. Nah adik-adik, sekarang kita masih ada di era pandemi COVID nih adik-adik. Jadi kita patut untuk menaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan pakai masker. Oke adik-adik, nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan nih. Jadi kita akan menyanyikan lagu Kasih Kasih Kasih.
yakin adik-adik semua pasti sehat dan bersemangat. Baik, bagi adik-adik yang belum mengenal kakak, perkenalkan nama kakak adalah Kak Devi. Adik-adik semua, sebelum kakak melanjutkan cerita, kakak mau nanya pelajaran kita minggu lalu yang disampaikan oleh Miss Christine. Adakah adik-adik yang masih ingat? Ya, betul sekali. Kita minggu lalu belajar tentang teman saling menyemangati. Karena kita perlu ingat adik-adik, perlakukan temanmu seperti kamu ingin diperlakukan. Jadi, kalau kita ingin disemangati ketika kita lagi menghadapi kesulitan, maka juga kita memperlakukan teman kita seperti demikian. Kita harus menyemangati dia di saat dia kesulitan. Jadi itu pelajaran kita minggu lalu. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan menyimak ya bersama-sama tentang kisah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Yang kita baca dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Ini adalah kisah persahabatan Petrus dengan Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah Petrus ini adalah orang yang tidak menyakiti hati sahabatnya atau malah sebaliknya? Adik-adik semua, Petrus adalah salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Dia juga pengikut Yesus yang pemberani. Tetapi masalahnya, Petrus adalah orang yang mengatakan sesuatu tanpa berpikir panjang. Petrus juga sering membuat kesalahan sama seperti kita. Tetapi pada malam itu, adik-adik, ketika Yesus ditangkap, Petrus juga sangat takut. Ya. Sehingga pada saat dia ditanya, apakah engkau salah satu murid Yesus? Apa jawaban Petrus? Ya, dia menjawab, bukan. Bahkan dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan pertanyaan itu diulang sebanyak 3 kali ditanyakan kepada Petrus. Dan Petrus mengatakan tidak mengenal Yesus. Kita bayangkan adik-adik, bagaimana sakit hatinya Tuhan Yesus ketika muridnya sendiri mengatakan tidak mengenalnya. Tetapi adik-adik, ceritanya tidak hanya sampai pada waktu Yesus diadili dan ditangkap dan kemudian mati. Tetapi Tuhan Yesus juga bangkit dari kematian dan menampakkan dirinya kepada semua muridnya, bahkan kepada Petrus. Dan ketika Petrus melihat Yesus, ya, ketika Petrus melihat Yesus, dia takut. Ya, dia takut karena telah membuat kesalahan kepada Yesus. Dia berpikir Tuhan Yesus akan membalaskan dendam kepadanya atas perbuatan yang dia lakukan kepada Yesus. Tetapi pertanyaannya adik-adik, apakah Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Petrus, yang dia pikirkan adalah pembalasan dari perbuatan Petrus? Lagi-lagi tidak. Yang dilakukan Yesus adalah dia sudah mengampuni Petrus, dan kemudian bersama-sama sampai beberapa waktu mereka juga memancing bersama, bahkan menjala ikan di danau secara bersama, dan mereka menghabiskan waktu bersama dan mereka bahagia. Akhirnya Yesus dan Petrus, bahkan semua muridnya, mereka hidup bahagia bersama karena sudah saling mengampuni dan saling membebaskan kesalahan satu sama lain. Tapi pertanyaannya adik-adik, bagaimana dengan kita? Misalnya ya adik-adik, ketika kita tidak diundang di pesta ulang tahun teman kita, tapi teman-teman kita yang lain diundang, bukannya kita sakit hati, ya kita sakit hati, bahkan ingin rasanya membalas ya kepada teman kita tersebut. Bahkan ketika ada teman kita yang tidak sengaja melontarkan kata-kata tajam sehingga membuat hati kita sakit. Jadi pertanyaan bagi kita adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalasnya? Nah, bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, ketika kita punya mainan kesayangan dan barang tersebut ya dirusak oleh teman kita, bukannya kita marah ataupun kita membalas dendam kepada orang tersebut, bahkan tidak mau berteman dengan dia. Ya, mari kita saksikan atau simak video singkat yang menggambarkan bagaimana seorang teman yang merusak mainan kesayangannya, dia bisa ampuni temannya yang merusak tersebut. Wah, kerennya. Wah, bagus banget nih. Kamu nggak main lagi? Hah? Udah nggak bunyi? Perasaan tadi bagus kok. Coba.
Ya, kemarin aku marah sama Rita. Tapi aku dengar firman Tuhan katanya harus mengampuni. Berarti salah dong aku. Ya berarti aku harus ambil langkah untuk mengampuni Rita. Halo Rita. Kak Living, Ini ngapain? ini lagi main. Oke, kemarin kan aku marah tuh sama Rita. Minta maaf ya. Iya, aku maafin. Aku juga minta maaf ya. Aku nggak sengaja rusakin mainan kakak. Berarti kita temanan lagi dong. Iya, kita Oke, teman. boleh. Main lagi ya. Iya. Jadi adik-adik, setelah kita menyaksikan video tersebut, kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu sahabat memaafkan satu sama lain. Jadi kita ingat, bottom line kita hari ini adalah sahabat memaafkan satu sama lain. Jadi Yesus mengampuni Petrus karena ia mengasihi Petrus. Sehingga karena kasih itulah Yesus tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas dengan kasih. Yang buktinya dia mengampuni Petrus. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita yang sudah mempunyai kasih, kita ekspresikan dengan mengampuni sesama kita. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua dapat mengerti, bahkan kita sama-sama belajar untuk saling mengampuni satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini. Kami telah belajar dari kisah Petrus dan Yesus yang saling memaafkan dan juga mengampuni satu sama lain. Dan bantu kami juga Tuhan memaafkan orang tua kami, teman sekolah kami, guru sekolah minggu kami, dan semua teman-teman kami yang pernah berbuat salah kepada kami. Tuhan yang mengajarkan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan Tuhan yang terus membimbing kami, bahkan mengarahkan kami sesuai dengan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.